Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Matika Esakar. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Amin. Baiklah, para siswa kelas 8, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita lanjutkan materi barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri atau barisan ukur? Yaitu barisan bilangan yang mempunyai rasio dua suku yang berurutan sama atau tetap. Yang sama bukan beda atau selisihnya, tetapi rasio perbandingannya. Kita lihat contoh yang pertama, 2, 6, 18, 54. 2 menjadi 6 bukan ditambah 4, tetapi dikali 3. 6 kali 3, 18. 8 dikali 3, 54. Maka 3 ini dinamakan rasio. Simbolnya R, rasio. Suku pertamanya A, yaitu 2. Jadi untuk menghitung rasionya berapa? 6 dibagi 2 atau 18 dibagi 6, sama saja. Baik, kita perhatikan contoh yang kedua. 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Rasionya berapa? Kita lihat 32 menjadi 16 itu dikali setengah. 16 dikali setengah 8. 8 dikali setengah 4. Dan seterusnya. Maka setengah ini dinamakan rasio. Jadi rasionya tetap setengah, terus sedangkan suku pertamanya 32. Itu. Jadi mendapatkan rasionya suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, ini dibagi suku sebelumnya. Untuk mencari rasionya. Sekarang bagaimana menentukan suku ke N atau UN? Nah, kita mempunyai masalah begini. Niko mempunyai selembar kertas yang melipat kertas menjadi dua bagian yang sama besar. Kertas, ya, seperti kertas ABS ya, folio dilipat jadi dua sama. Kemudian dilipat lagi jadi dua sama. Ya. Begitu seterusnya, lipatannya dilipat lagi jadi 2. Begitu seterusnya, ternyata setelah dihitung pada lipatan terakhir itu terdiri dari 64 bagian. Berarti Niko itu melipat kertasnya berapa kali? Nah, baik, kita perhatikan ilustrasinya. Yang misalnya ini kertas pertama sebelum dilipat, satu bagian belum dilipat. Kemudian setelah dilipat sekali menjadi dua bagian semua. Ini lipatannya. Ya. Kemudian setelah dilipat ini dilipat lagi. Jadi dari gambar yang kedua ini, kalau dilipat lagi menjadi dua masing-masing. Nah, sehingga dari dua bagian menjadi 4 bagian. Sekarang juga ini dari gambar 3 ini dilipat lagi menjadi dua masing-masing, sehingga kalau ini gambar ketiga menjadi gambar keempat dilipat masing-masing, sehingga terdiri menjadi 8 bagian dan seterusnya sampai nanti ditemukan 64 bagian. Bagaimana kita menghitungnya? Suku pertama 1 ya, 1 bagian. Suku kedua 2 bagian, 1 kali 2. Kemudian suku ketiga 4, ini 4 bagian. 4 itu 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat. Kemudian suku keempat, gambar keempatnya ada 8 bagian. 1 kali 2 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3. Dan seterusnya kita perhatikan. Dari suku pertama ke 2, 1 jadi 2, ini kali 2. 2 jadi 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Berarti rasionya 2. Maka ini rasionya.
Maka untuk selanjutnya nggak usah digambar, kita bisa tahu setelah 8 itu berapa. Kali 2, 16. Maka nanti gambar ke-5 kalau dilanjutkan itu 16. 16 itu 1 kali 2 pangkat 4. Ke-6 ya kali 2 lagi, 16 kali 2, 32. Terus 1 kali 2 pangkat 5. Gambar yang ke-7, 64. Ini 32 kali 2. Terus 1 kali 2 pangkat 5. Jadi berarti melipatnya ini lipatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pada lipatan ke-6 itu menjadi 64 bagian. Terjawab sudah. Jadi pada lipatan yang ke-6. Kemudian sebenarnya kita kalau mencari UN-nya gimana rumusnya? Sekarang dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan suku pertamanya A ya, 1 itu A, hanya tadi 1. Kemudian U2-nya, 22 itu A kali A-nya 1 kali 2 kali R, R-nya 2. Ketiga, 1 kali 2 pangkat 2, A kali R pangkat 2. Kemudian yang suku keempat, A kali R pangkat 3. Kelima, A R pangkat 4. Kita perhatikan ya, ini pangkatnya, R-nya pangkat berapa itu kita perhatikan suku ke berapa. Hubungannya apa? Kita, kalau ini 2, ini 1. Kalau ini 3, ini R-nya pangkat 2. Kalau 4, sini 3. Berarti kan berkurang 1. Kalau 5, sini 4. Berarti kalau U10, berarti R-nya pangkat 9. Kesimpulannya, kalau UN bagaimana? Berarti A kali R-nya pangkat N dikurangi 1. Inilah rumus umumnya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A itu suku pertama, R itu rasio-nya. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan suku ke-11 dari barisan 256, 128, 64, dan seterusnya. Suku ke-11. Berarti kita cari hitung rasionya dulu, R-nya 128 dibagi 256. 1/2 itu setengah. Kemudian suku pertamanya 250. N-nya 11 karena ditanyakan suku yang ke-11. Maka rumusnya tadi apa? UN tadi A kali R pangkat N min 1. U11 sama dengan A-nya 256, R-nya diganti setengah, N-nya 11. 11 dikurang 1, 10. Maka ini setengahnya jadi pangkat 10. Nah, setengah pangkat 10 itu berapa? 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Berarti 1024. Nah, ini dibagi 256 itu hasilnya 4. Sehingga 1/4. Sudah terjawab. Bisa ya kita ini. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Jadi setiap 12 menit bakterinya membelah menjadi 2. Jika banyak bakteri pada pukul 12:40 berjumlah 25, berapa banyak bakteri pada pukul 14:04? Nah, kita langkah pertama, kita lamanya dulu berapa? Kita hitung waktunya. Dari 12:40 sampai 14:04. Kita hitung, kita kurangkan, diperoleh 84 menit. Ingat, 1 jam itu 60 menit. Kemudian kalau 84 menit, padahal tadi membelahnya setiap 12 menit. Berarti membelah berapa kali? Jadi tinggal dibagi 12. Berarti 84 dibagi 12. Diperoleh 7. Berarti membelahnya 7 kali. Sekarang kita tinggal menghitung berapa jumlah bakterinya. Itu 25 mula-mula dikalikan 2 karena membelah menjadi 2, pangkatnya 7 karena membelahnya 7 kali. 2 pangkat 7 128. 25 kali 128 3.200.
Baik, kita lanjutkan ke deret geometri atau deret ukur. Deret itu jumlah dari suku-suku barisan geometri. Maka kita simbolkan Sn itu U1, U2, U3 dan seterusnya dijumlah sampai UN. Coba Sn U1 itu kan A. Karena barisan geometri suku keduanya, suku pertama kalikan R, A kali R. Suku ketiganya ini kali R lagi, jadi R-nya pangkat 2. Begitu terusnya nanti AR pangkat 3 dan seterusnya sampai terakhir UN-nya A kali R pangkat N dikurangi 1. Ini rumusnya tadi UN tadi. Sekarang kalau masing-masing kita kalikan R. Jadi R kali Sn. Jadi semua ini kalikan R. A kali R jadi AR. Ini kalikan R jadi R-nya pangkat 2. Ini kalikan R lagi, R-nya pangkat 3. Ini kalikan R, nanti jadi R pangkat 6. Karena jadi nomor 1 jadi R pangkat. Oke, sekarang kalau ini dikurangkan, sehingga diperoleh ini AR, ini AR dikurangkan. Oke, ini dikurangi dengan ini sama. Oke, ini dengan sini ada tapi nggak tertulis dan seterusnya. Di sini juga ada AR pangkat. Terus ini juga ini dengan ini sebelum AR pangkat N ada A kali R pangkat N-1 karena tidak ditulis saja. Ini terkurangkan sehingga yang tersisa kalau dikurangkan S dikurangi R kali Sn sama dengan yang atas tinggal A saja dikurangi yang bawah tinggal AR pangkat N. Sama-sama Sn keluar kurung tinggal 1 yang dalam kurung 1 dikurangi R. Ini sama-sama A keluar kurung dikantorkan ya. Sehingga yang depan 1 yang belakang R pangkat N. Maka Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Itu rumusnya. Atau bisa ditulis dalam bentuk lain. Sn sama dengan A. Nah, Rn-nya yang di depan dikurangi 1, tapi yang penyebutnya juga R dikurangi 1. Jadi hanya ditukar tempat R-nya di depan, itu sama. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Kita ambilkan contoh soal UN tahun 2015 ini. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 5 meter dan tali terpanjang 160 meter, maka panjang tali mula-mula berapa? Kita hitung dulu yang terpanjang U6 karena dibagi 6 bagian, terpendek U1. Dibagi U6-nya 160, U1-nya 5. Kalau dibagi ini 32. U6 itu A kali R pangkat 5 ya. 5 dari mana? 6 dikurangi 1 lagi. Nah, AR pangkat N jadi U1 itu A. Nah, A dibagi A tinggal ini R pangkat 5 sama dengan 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Berarti R-nya sama dengan 2. R-nya sudah ketemu. Pertanyaannya panjang tali mula-mula berarti Sn-nya jumlah suku pertama sampai terakhir ya. Potongan pertamanya berapa? 5. Jadi panjang terpendeknya 5. Karena R-nya 2 kali 2. 10 kali 2 lagi 20 kali 2 lagi 40 kali 2 lagi 80 kali 2 lagi 160 ini yang terpanjangnya. Ini jumlahnya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, kalau saya menjumlahkan kita pilih kalau yang 40 ini saya jumlahkan dengan yang 160 kan gampang 200. Kalau yang 80 dengan 20 100, sehingga 200 dengan 100 300, ini 15 sehingga 315. Jawabnya yang B. Oke. Bisa ya. Lanjut untuk selanjutnya sebagai bahan latihan silahkan dikerjakan. Saya berikan 3 soal saja. Ini latihan soal ujian nasional makanya biar mengenang soal-soal yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Ini yang ketiga, soal ketiga.
Demikian para siswa sekalian, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian olahraga yang rutin, makan yang bergizi, dan menjadi kerumunan kalau keluar gunakan masker. Akhirnya menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih atas atensinya. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.